takutnya ekonomi kita outlook-nya tidak membaik walaupun berhasil bernegosiasi dengan Trump, tapi ini kan kalau kita ngomong itu external force. Nah, internal force-nya adalah economic fundamental kita sendiri, ya kan, fiscal condition kita sendiri, ya kan, dan semua segala macam economic numbers fundamental itu ya boleh dibilang ekonomi kita tidak menunjukkan baik-baik saja. Dalam kondisi seperti ini, banyak sobat sip yang tanya di kolom komentar, sebaiknya kita buy, hold, atau sell emas saat ini. Halo sobat sip, hari ini kita kembali membahas kondisi makroekonomi internasional dan nasional bersama narasumber favorit Anda, Profesor Ferry Latuhihin. Welcome back and thank you Bro Ferry mau hadir kembali di channel YouTube saya. Thank you, Tom. Thank you. Ya, Bro, setelah pasar saham berada di bawah tekanan ekstrim karena investor khawatir kenaikan tarif Trump akan memacu inflasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi, ternyata tanggal 9 April 2025, Presiden Donald Trump akhirnya mengumumkan penangguhan tarif 90 hari untuk semua negara kecuali Cina, yang mendorong Betul. kenaikan saham besar-besaran di Wall Street dan bursa saham dunia termasuk bursa efek Indonesia. Bagaimana menurut lu tentang hal ini? Ya itu good news ya, bahwa Trump memang mempending tarif untuk semua negara kecuali Cina, karena Cina tetap ngotot ya. US naikin tarif, dia naikin tarif lagi. China has nothing to lose. Tapi kalau kita ya pasti a lot of things to lose kalau kita ngotot kayak China misalnya ya. Jadi sekarang dalam masa 90 hari ini kita punya kesempatan untuk nego dengan Trump, dan kembali lagi saya tekankan problem kita tidak seberat China ya. Kembali lagi ekonomi kita tidak mengancam ekonomi Amerika, bahkan menguntungkan ekonomi Amerika karena barang-barang yang kita ekspor ke sana itu tidak competing, tidak menghancurkan ekonomi mereka, bahkan dibutuhkan oleh konsumen mereka. Jadi delegasi kita katanya sudah berangkat atau akan berangkat, saya nggak tahu jelasnya, untuk negosiasi dengan Trump, dan saya rasa hasilnya akan baik ya. Yang penting buat Trump adalah sampean tidak boleh surplus begitu banyak, ya kan, saya rugi defisit, itu aja poinnya. Dengan demikian halnya menjadi gampang karena basically surplus Indonesia juga nggak gede-gede banget ya. Kalau Cina di atas 300 billion US dollar, bahkan Vietnam 126 billion dollar, kita cuma 18 billion dollar, kecil sekali. Banyak ya. Jadi Ya, ya. nggak banyak. Jadi diharapkan memang delegasi kita berhasil merayu Trump untuk mengatakan oke, kita akan switch pembelian barang-barang dari negara lain ke Amerika sehingga surplus kita mengecil, bahkan kalau bisa sampai nol, dan itu bukan hal yang susah, it's not a big deal, pasti berhasil. Nah sekarang kita lihat lagi market hari ini masih tetap berada di angka 6.400-an ya. Saya kira itu juga efek positif dari kepercayaan market bahwa kita akan berhasil nego dengan Trump gitu kan. Nah sementara 6.400 ini banyak sekali orang yang switch juga ya dari bank-bank ke saham-saham lain, karena bank-bank itu masih ada systemic risk yang disebabkan oleh masuknya bank-bank tersebut ke dalam darah bentara ya kan. Kita lihat BMRI, BBNI, BBRI semua masih under pressure karena dikhawatirkan oleh market bahwa bank-bank ini akan menjadi bancakan untuk proyek-proyek ultra populis yang sama sekali absurd, tidak ada manfaatnya. Bukan karena itu ya, habis dividen kemudian harganya jadi turun gitu, bukan ya? Ya, itu bisa habis dividen harganya turun, tapi toh kalau setelah pembayaran dividen harganya turun itu sesuatu yang wajar, tapi masih still merah, under pressure in the sense bahwa bahkan BCA pun kemarin masih merah ya, tahu saya ya. Jadi saya rasa takutnya ekonomi kita outlook-nya tidak membaik walaupun berhasil bernegosiasi dengan Trump, tapi ini kan kalau kita ngomong itu external force. Nah, internal force-nya adalah economic fundamental kita sendiri, ya kan, fiscal condition kita sendiri, ya kan, dan semua segala macam economic numbers fundamental itu ya boleh dibilang ekonomi kita
tidak menunjukkan baik-baik saja. Ya, ya, ya. Nah, informasinya itu pemerintah dalam negosiasinya akan melakukan impor barang dari USA, terutama gandum, kedelai, dan kemudian ada kemungkinan crude oil untuk menutup trade defisit Amerika terhadap Indonesia yang sebesar 18 miliar US dollar. Gimana menurut lu untuk itu? Ya itu salah satu alat negosiasi kita buat Trump. Yang penting itu gue nggak mau defisit sama lo gitu loh ya. Jadi lo harus beli barang-barang gue sehingga surplus lo berkurang bahkan sampai nol. Itu bukan sesuatu hal yang susah dilakukan ya. Dan Indonesia juga sebetulnya di mata Amerika tidak terlalu diperhitungkan. Kayak Cina itu kan memang luar biasa. Mereka bersaing pada level yang sama. Kayak information technology, semiconductor, ya kan, AI, ya kan, mobil. Kalau Indonesia kan yang dikirim barang-barang ece-ecean, ya kan, sendal, sepatu, baju, ya kan, furniture, something like that. Negosiasi pasti berhasil. Ya, ya. Nah, ada informasi juga Indonesia juga akan invest di bidang IT dan minyak di Amerika ya, Bro ya. Ya, kita kan nggak ada duitnya bos ya, jadi itu sih kayak gitu-gitu nggak perlu perhatikan lah duit dari mana, ya kan. Kabarnya dari Danantara, Bro. Katanya Danantara kan bisa investasi di luar negeri juga. Ya, buktinya minta duit negara. Dari mana? Enggak lah ya. Tapi kalau untuk pemain saham gini lah. Kalau untuk pemain saham, basically satu kunci yang perlu diperhatikan adalah Prabowo ini under pressure, di bawah tekanan, ya kan, karena fiskal kita tidak memungkinkan untuk mendanai proyek-proyeknya yang super gila, ya kan, yang ultra populis, seperti makan bergizi gratis, 300 triliun, operasi merah putih 400 triliun, bangun 3 juta rumah. Ini nggak akan pernah bisa direalisir karena kita tidak punya duit, ya kan ya. Nah, cuma satu masalahnya, kita menunggu Prabowo mengumumkan bahwa program-program itu kita bekukan dulu. Nah, ini akan menjadi good news untuk market kita. Nah, mungkin indeks bisa balik ke atas 7.000 kalau itu memang Wow. diumumkan oleh Pak Prabowo. Oke, sekarang kita balik ke Indonesia nih, Bro. Kemarin gua baca dari data KSEI, ternyata di tahun ini bukan hanya investor asing yang jual saham di Indonesia, tapi ternyata terjadi penurunan juga pada kepemilikan saham milik investor domestik sebesar 245 triliun. Di mana bulan Desember 2024 itu tercatat kepemilikan saham milik investor lokal itu 3,68 kuadriliun. Sedangkan Februari 2025 hanya 3,44 kuadriliun dan mungkin Maret 2025 akan turun kembali gitu. Nah, ini kira-kira berarti kan dana ini kan kemungkinan juga kabarnya menurut Bloomberg Technos diinvestasikan ke luar negeri ya. Dan otomatis hal Ya, ini terjadi. membuat rupiah melemah kan karena terjadi capital inflow. Jadi bukan capital outflow ya. Bukan hanya asing aja yang keluar, ternyata dari lokal pun juga keluar juga ya, Bro ya. Ya, kabarnya dari Bloomberg malah bukan cuma institusi, tapi juga orang-orang pribadi, orang-orang kaya. Saya juga ada beberapa teman yang dia top up posisi dolarnya, kemudian mereka pindahkan rekeningnya ke luar negeri ya. Itu terjadi karena ketakutan terhadap rezim Prabowo ini yang nggak jelas kebijakannya sama sekali, maunya banyak tapi nggak ada duitnya, sehingga fiskal kita menjadi kopong dan ini sangat berbahaya. Kalau sampai nanti rating negara kita di downgrade oleh rating agency seperti S&P, Moody's, and Fitch, dolar bisa ngacir ke 20.000 itu bro. Nah itu saya udah Iya. warning di setiap podcast saya ya, di mana-mana ya. Tapi pemerintah kayaknya masih budak, masih tuli, ya kan. Mudah-mudahan satu hari Sri Mulyani akan mengatakan Menteri Keuangan, Pak Prabowo, kita nggak punya duit dan we cannot afford it. Kita tidak bisa menjalankan semua program-program Anda yang butuh ratusan-ratusan triliun, sementara kita nggak ada duitnya. Nah, kalau itu diakui oleh Pak Prabowo, itu indeks bisa ngacir lagi ke 7.000 tuh. Ya, ya, ya. Nah, kalau tadi kabar buruk nih ya. Ini ada secercah kabar baik.
karena cadangan devisa Indonesia per akhir Maret 2025 ternyata meningkat 2,6 miliar US dollar dari 154,5 miliar US dollar per Februari 2025 menjadi 157,1 miliar US dollar per akhir Maret 2025. Nah, ini berarti ada impor atau apa? Ada Itu apa itu nih? kan hasil utang pemerintah. Di awal tahun pemerintah udah go roadshow untuk menawarkan surat utangnya sekitar 2 miliar dolar itu 2,5 miliar kalau nggak salah ya. Maka sekarang cairlah uangnya. Disitulah menambah devisa kita, bukan Oh, hasil ekspor, bukan ya kan, bukan oh, juga hasil investasi yang masuk ke negeri kita. oh, jadi sebetulnya bukan good news sekali ya. Ya nggak ada good news ya di situ orang utang. Good news itu kalau memang hasil ekspor ya kan, kalau memang hasil investasi yang masuk gitu kan, yang Ya. ngutang itu bro. Ya kabar baiknya masih ada yang mau ngutangin gitu ya. Iya betul. Nah, tapi menurut Presiden Prabowo, saat kunjungan Presiden ke Doha tanggal 13 April kemarin, pemerintah Qatar berkomitmen akan investasi 2 miliar US dollar ke Danantara. Dan jika dipadukan dengan investasi pemerintah Indonesia, maka terbentuk dana 4 miliar US dollar untuk proyek-proyek nasional strategis. Nah, ini gimana nih? Saya kira pertemuan sangat baik, produktif. Kita sepakat untuk segera tingkatkan kerjasama. Beliau akan invest dengan Danantara, satu dana sama. Beliau komit 2 miliar dolar ya. Masing-masing dua. Kita dua, dia dua. Saya kira bagus, ini tindak lanjut dan beliau sangat antusias. Oke, terima kasih. Ya itu komitmen ya, duitnya turun apa enggak? Kita berharap turun ya, Bro ya. Komitmen. Ya komitmen mah bisa aja bos ya kan, oke, I say yes gitu kan, tapi ya tunggu dulu kan, lihat dulu dong term and conditionnya bagaimana TNC-nya ya kan, itu kan banyak sekali persyaratannya sampai duit baru turun gitu loh. Ya itu komitmen lah ya kan, duitnya belum tentu turun gitu. Ya kita berharap turun ya Bro ya. Semoga Iya aja lah. gitu. Nah, tapi mungkin ada pemikiran kan kadang Qatar kan juga investasi bukan hanya di foreign direct investment ya. Mungkin dia tertarik juga dengan informasi bahwa Danantara kabarnya juga akan menjadi liquidity provider dalam Bursa Efek Indonesia. Nah, ini gimana menurut lo nih? Ya, liquidity provider tuh udah jelas di luar visi misinya. Supreme Wealth itu mah ngegoreng saham aja kan, bilangnya namanya liquidity provider ya. Bahasa cakepnya liquidity provider, tapi orang-orang di market ini mah Beni Cokro gitu kan. Ya. Kalau sampai ini Gimana? terjadi, kira-kira kalau sampai benar-benar terjadi nih, dan antara jadi Hmm, liquidity provider, walaupun di luar skemnya dia ya, itu kira-kira hmm. bakal positif atau negatif buat market? Ya belum tentu juga, kan yang driver daripada market itu kan asing and institution, bos. Ya kan? Hmm. Nah, kalau asing and institutional investor udah pada kabur dan antara bisa get bang loh. Dia beli barang nggak ada yang beli lagi gitu kan. Akhirnya dia mesti dump di bawah. Dan ini risiko dan antara kalau sampai rugi, wah udah itu masyarakat bisa ngegeruduk loh. Apalagi Ya, ruginya dari main saham gitu kan. Itu duit ya. negara itu enak-enak aja dipakai buat ngegoreng saham. Oh, masyarakat bisa berpikiran begitu gitu loh. Jadi enggak lah. Jangan percaya bahwa itu akan mengangkat pasar gitu. Oke. Nah, kalau kabarnya BPJS juga akan meningkatkan eh, penempatan dananya dari kasus waktu Asabri itu kan dia menurunkan dari posisi biasanya sekitar 20%-an ya di pasar saham. Kemudian kan diturunkan sama dia persentasenya sampai tinggal 10% ya. Nah, Hmm. informasinya karena saat ini harga saham-saham ini sudah menurut mereka murah, mereka akan menambah lagi porsinya dalam 3 tahun ke depan. Itu akan menjadi kembali ke 20%. Nah, kalau sampai seperti ini terjadi harusnya cukup positif ya buat market bro.
Ya, belum tentu juga kan tergantung kondisi ekonomi, Bos. Kalau dia lihat memang kondisi ekonominya, outlook-nya nggak bagus, lantas mereka masuk, harga sahamnya jebol kan itu bisa loss mereka ya. Dan itu nggak matter lot lah, yang harus kita perhatikan kembali lagi, itu dasar-dasar fundamentalnya daripada ekonomi, itu yang harus penting kita perhatikan. Kalau memang bagus, kita lihat nggak perlu kita perhitungkan asing asyong mau masuk, just buy the stock, situ aja gitu ya, and hold it, ya kan? Itu that's the way I do it gitu loh. Ya kan, saya nggak peduli asing institusi mau masuk enggak. Ini fundamentalnya bagus nggak ekonomi, fundamentalnya saham itu bagus apa enggak, relate itu di ekonomi. Nah itu aja cuan saya, ya kan? Dan itu saya bisa ajarkan Anda bagaimana caranya menghitungnya. Oke, oke. Sekarang kita membahas beberapa pertanyaan dari Sobat Sip di kolom komentar di video-video kita bro yang kemarin ya. Nah ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sip yang menanyakan mengenai saat ini itu mayoritas instrumen investasi seperti saham, komoditas, kripto harganya kan rata-rata turun drastis ya. Hanya emas yang saat ini harganya naik dan bahkan Yes, menembus all time high berkali-kali. Bahkan Goldman betul. Sachs meramalkan emas akan tembus 3.700 US dollar per troy ounce ya. Nah ini gimana nih? Ya memang sekarang kan itu di drive-nya, pertama orang yang mendrive harga harga emas itu Cina, Bos. Central Bank Cina akumulasi emas dan melepas dolar karena dia tahu akan ribut sama Amerika. Dan dia tahu juga negara yang memiliki cadangan emas terbanyak itu akan menjadi superpower, ya. Misalnya pound sterling dulu sebelum Perang Dunia Kedua. Karena jajahannya di mana-mana, akumulasi emas banyak banget, maka mata uangnya digunakan sebagai international reserve currency. Setelah Perang Dunia Kedua muncul Bretton Woods dan Amerika number one karena cadangan emasnya sangat-sangat besar sehingga dolar dipeg terhadap emas. Nah sekarang Cina juga dengan ribut dengan Amerika melakukan hal yang sama. I do not trust dollar, I buy gold. Oleh karena itu harga emas ini diramalkan selama Trump masih berkuasa dan mereka melakukan trade war dengan Cina, bisa juga itu harga emas sampai ke atas 4.000 per troy ounce dolar. Oh, Artinya masih ada upside puluhan persen itu di dalam harga yang sekarang. Ya, jadi itulah logikanya kenapa emas naik, yang lain tidak. Emas is the safest haven. Ya kan, itu boleh dibilang pelabuhan yang paling aman adalah emas di tengah badai-badai perang dagang ini. Gitu ya. Jadi memang mereka lari ke emas. Betul itu. ya, dan ternyata saat ini masyarakat Indonesia pun juga mulai senang investasi emas juga ya. Kemarin Waduh habis gila, Lebaran banyak gila. orang antri emas loh, antri di Benar, toko emas gila. loh. Warga rela antre untuk membeli logam mulia sejak pagi. Rata-rata pembeli beralasan membeli logam mulia untuk berinvestasi jangka panjang. Selain itu, logam mulia dinilai investasi yang aman dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia. Terpantau harga jual emas melonjak Rp23.000 kemarin dari yang semula Rp1.754.000 menjadi Rp1.777.000 per gramnya. Benar, gila. Semua orang cuma buru emas. Kalau nggak salah ada toko-toko emas hantam ya di mall-mall atau di mana-mana itu diburu orang, Bos. Sulit sekali mendapatkan tiketnya kalau istilah saya ya. Jadi memang sekarang dalam kondisi ini bukan kita aja, all over the world. Akumulasi emas sih, buy emas. Ya, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini banyak sobat sip yang tanya di kolom komentar, sebaiknya kita buy, hold, atau sell emas saat ini? Untuk saham apa untuk emas? Untuk emas, apakah kita sebaiknya buy, hold, atau sell emas di harganya yang Ya, terus gini, naik saat ini? kalau masih ada likuiditas, I recommending buy Oke. emas, karena emas itu double edge ya. Pertama adalah harga emasnya itu sendiri menguat. Yang kedua, in term of dollar, dolarnya sendiri terhadap base currency kita itu menguat. Di situ double keuntungan. Oke, oke.
Tapi Ya. harus jangka panjang ya, karena kalau emas jangka pendek Oh selisihnya iya. gede. Emas itu at least you buy today, di hold 2, 3, 4, 5 tahun nggak akan rugi lah. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya. Saat ini banyak saham di indeks harga saham gabungan yang harganya murah di Bursa Efek Indonesia karena diskon besar di Bursa Efek Indonesia. Nah, bagaimana cara melakukan valuasi saham yang murah dan bisa dapat multi bagger? Gitu. Gini, murah itu kita harus tahu ukuran-ukurannya dulu, jangan karena harganya jatuh lantas dibilang murah, ya kan ya. Kita harus bongkar dulu buku daripada emiten-emitennya, dengan estimasi pertumbuhannya, dengan skenario ekonomi worst, ekonomi better, ekonomi best, itu semua itu harus dipertimbangkan. Bukan berarti harga saham jatuh itu lantas kita bilang murah, belum tentu juga. Nah, di situ ada teknik fundamentalnya, ya, bagaimana kita memvaluasi suatu saham ini udah murah atau tidak, given bahwa harganya udah jatuh, gitu loh ya. Jadi harus ada matriksnya, gitu loh. Nah, itu saya mengajari itu juga. Gimana caranya, Bro? Mungkin ada gambaran tipis gitu. Ya, kita harus tahu financial metrics-nya in term of return on equity, return on invested capital, return in term of return on capital employed. Ya kan, semuanya harus kita bedah satu-satu. Lantas kita pertimbangkan pertumbuhannya berapa persen positif atau negatif. Dengan diskon faktor sekian dan sekian, maka akan kita dapatkan yang namanya intrinsic value atau fundamental value dari saham itu, gitu loh ya. Nggak cukup lah kalau saya jabarkan di sini, itu garis besarnya. Itu nanti ada workshopnya tuh 2 hari ya. Kalau yang mau penasaran, pengen tahu, punya ilmu, silahkan ikut. Gitu loh. Ya. Tanggal 26 sampai 27 ya, Bro. 26 27 April. Iya, itu saya kasih praktis, nggak ada teori-teori, semua harus bawa laptop, ya kan, saya ajarin spreadsheeting, ya kan, pelan-pelan selama 2 hari itu sampai Anda mampu ya download laporan keuangan perusahaan dan melakukan valuasi atas harga sahamnya. Itu nggak dapat di kampus, bos, itu adanya di praktek. Saya sebagai analis, saya transfer ilmu saya kepada peserta. Iya. Nah, Bro, itu kalau pesertanya ini sebagian kan masih baru tahu sedikit-sedikit nih tentang saham. Kira-kira bahasa-bahasa lu itu kan kayak return on investment, return on Nanti equity. saya terangkan, nggak usah khawatir, bos. Itu nanti saya terangkan satu-satu dengan formulanya, dengan cara ngitungnya, gitu loh ya. Nggak cuma asal nyebut doang, tapi harus tahu apa yang dimaksud dengan return on invested capital. Ini loh formulanya, dari sini dibagi ini, maka akan Anda dapatkan angka ini. Itu saya guiding pelan-pelan karena waktunya pun 2 hari ya. Itu Ya. nggak usah khawatir. Anda mau background apa aja, yang penting Anda bisa baca tulis, itu aja. Oke deh, Bro. Jadi bagi para sobat SIP yang Anda kepengen belajar saham dengan Prof. Ferilatuhin, kita akan mengadakan workshop pada tanggal 26-27 ini. Bagi Anda yang ingin ikut acaranya, Anda bisa hubungi WA di kolom deskripsi ya. Dan nanti Anda akan dibantu untuk apa saja yang dipersiapkan dan disiapkan tempat untuk Anda pada saat acara tersebut. Oke, thank you Bro Ferilatuhin atas pencerahannya hari ini. Dan bagi para sobat SIP, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin SIP. Saya Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.